Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2456 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai ayat 21. Di bawah perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan tentang hal kerajaan Allah, yaitu biji sesawi dan ragi. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Ayat 19, perhatikan. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara sudah tidak asing dengan sayur sawi atau sayur hijau. Saudara. Sayur ini sering dipakai kalau bikin sayur atau kita makan mie. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita sering kali lihat itu versi sayur sawi yang masih umur 1 bulan. Saudara. Sawi yang dikonsumsi itu memang berumur 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kebiasaan para petani yang menanam sayur sawi. Memang tidak semua dipanen, ada yang dibiarkan dia bertumbuh besar. Supaya apa? Supaya dia menghasilkan biji-biji sawi yang akan nanti ditabur kembali untuk menjadi bibit sayur itu. Nah, sebagian dari sawi yang dibiarkan itu akan tumbuh tinggi, saudara. Tingginya bisa sampai 1,5 sampai 2 meter, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa biji sawi yang sangat-sangat kecil itu, dia bisa bertumbuh besar menjadi pohon, di mana burung-burung bisa hinggap di cabang-cabangnya dan bisa membuat sarang di pohon sawi itu. Bapak Ibu Saudara, memang pohon sawi itu dia tidak seperti pohon jati yang batang-batangnya bisa dibuat mebel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon sawi itu pohon yang tidak kuat, tetapi bisa menopang burung-burung yang hinggap di dahan-dahannya dan membuat sarang di atas pohon sawi itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang biji sesawi itu kan ibarat firman Tuhan. Amin. Biji sesawi itu supaya dia dapat tumbuh, biji itu harus jatuh di tanah yang baik.
supaya dapat berakar dan bertumbuh besar menjadi kuat, serta menghasilkan buah atau biji yang lebat untuk ditanam kembali, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau dianalogikan dalam perumpamaan ini, biji sesawi itu adalah perihal kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu harus jatuh di tanah yang baik, di hati kita. Supaya apa? Firman Tuhan itu dapat berakar kuat, bertumbuh, serta menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Artinya apa? Kerajaan Allah itu akan beracara dalam kehidupan kita orang percaya yang menerima firman Tuhan, yang menerima benih Injil itu. Hidup mereka akan diubahkan dari biji yang kecil akan menjadi pohon yang besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya ini orang sederhana, saya ini orang kecil, kami terlahir dari orang yang hidup pas-pasan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menerima firman Tuhan itu, saudara yang biasa-biasa tadinya akan jadi orang yang luar biasa. Kalau saudara menerima firman Tuhan itu lalu saudara menjadi pelaku-pelaku firman, maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sepelekan, apalagi meremehkan firman Tuhan, saudara akan kena hukuman. Oleh karena itu saudara, mari terima firman Tuhan itu, sehingga dia akan menjadikan kita orang-orang yang tadinya kecil jadi orang besar, tadi orang-orang yang biasa jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menolak firman. Terima firman Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan itu mengubah hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara, pelajaran dari biji sesawi ini. Yang pertama, siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Yang kedua, izinkan benih firman Tuhan itu bertumbuh besar dalam hidup kita. Artinya saudara harus siap berubah dari biji jadi pohon. Amin. Dari orang kecil jadi besar. Saudara harus siapkan hati saudara. Amin. Ada banyak orang gak siap saudara. Sehingga ketika mereka diberkati, mereka lupa diri. Mereka melupakan Tuhan, mereka murtad. Ada banyak hal saudara yang dapat kita saksikan di media sosial sekarang ini. Waktu susah mereka setia dengan Tuhan, tapi setelah mereka ada di puncak kejayaan mereka, ada di puncak di mana Tuhan sudah memberkati mereka dengan luar biasa, mereka malah murtad. Mereka menyangkal iman mereka hanya karena apa? Karena mau populer. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang seperti itu, tapi saya mau katakan saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini harus siapkan hati. Di saat kita diberkati Tuhan, harus tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, pelajaran dari biji sesawi yang ketiga, setelah bertumbuh, saudara itu harus menghasilkan buah. Amin. Saudara perhatikan, dari satu biji sawi dia bertumbuh menjadi pohon saudara. Dan dia menghasilkan bukan lagi satu biji, tetapi berlipat-lipat kali ganda saudara biji yang dihasilkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah diberkati, tujuan Tuhan kepada saudara-saudara jadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara harus menghasilkan buah. Buah-buah yang lebat. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Amin. Orang di luar sana melihat buah dari kita. Sudah nggak kita menghasilkan buah? Itu pertanyaannya. Kemarin kita belajar tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih hidup, ini adalah kesempatan buat kita untuk menghasilkan buah. Kalau tidak, maka kita akan ditebang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghasilkan buah-buah yang baik. Mari kita terus berbuat baik. Dimanapun kita berada saudara, mari kita berbuat baik saudara. Mungkin apa yang saudara lakukan, mungkin saudara tidak ada yang melihat. Tetapi Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan. Saudara mungkin di saat saudara memberi, saudara tidak diekspos di media sosial.
saudara, orang-orang tidak melihat kebaikan saudara, tapi mata Tuhan melihat saudara. Amin. Dan saya percaya segala kebaikan yang kita kerjakan, lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Amin. Makanya selalu saya katakan, kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Amin. Itu hukum tabur tuai. Saudara, kebaikan yang kita kerjakan, lakukan di saat sekarang ini akan menolong kita di hari esok. Amin. Jadi saudara, tujuan Tuhan memberkati saudara, supaya saudara jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari biji sesawi, siapkan hati saudara ditaburi benih firman Tuhan atau biji sesawi itu. Yang kedua, izinkan benih itu, biji sesawi itu bertumbuh besar dalam hidup kita. Amin. Dari biji jadi pohon. Setelah saudara bertumbuh, ingat, saudara harus berbuah. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau saudara mendapat kasih karunia Tuhan, maka saudara akan diubahkan dari biji jadi pohon. Amin. Haleluya. Dengar baik. Tuhan mau saudara terima firman Tuhan, saudara bertumbuh, saudara berubah, dan saudara berbuah. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, pelajaran yang kedua tentang ragi. Ayat 21, perhatikan. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari ragi. Ragi di sini berfungsi sebagai pengembang adonan kue atau roti. Waktu saya masih muda saudara, saya bersama dengan teman-teman, kebetulan di tetangga kami ada yang buat roti saudara. Buat roti dalam skala banyak. Nah saudara, kita uji coba, kita buat roti tanpa ragi. Apa yang terjadi? Hasilnya keras saudara, tidak mengembang dan sangat-sangat keras. Nah, roti itu supaya dia dapat mengembang itu membutuhkan ragi. Supaya apa? Supaya dia besar, banyak, dan lembut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dari ragi di sini, ragi ini berarti ada pengaruh yang besar yang akan terjadi. Pengaruh di sini bicara tentang kerajaan Allah yang terus berkembang dan tersebar sampai ke seluruh dunia. Amin. Ragi di sini juga bisa berarti hidup kita itu harus berdampak. Dampaknya positif, bukan negatif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus waspada juga kepada ragi orang Farisi, ragi ahli-ahli Taurat yang memberikan dampak yang tidak baik dalam pengajaran mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita itu harus membawa dampak positif, bukan dampak negatif. Seperti yang diajarkan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, yang hanya menekankan kewajiban umat, tetapi mereka sendiri tidak menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Itu artinya ragi di sini harus membawa dampak positif, bukan jadi batu sandungan. Ada berapa banyak orang Kristen jadi batu sandungan? Mereka memberi dampak yang negatif, bukan dampak positif, sehingga banyak orang menolak menjadi orang percaya karena melihat dampak-dampak negatif yang diperbuat oleh orang-orang Kristen, di mana mereka hidup mabuk, saudara, pakai narkoba, hidup seperti orang dunia, foya-foya, pesta pora, mereka hidup dalam dosa persinahan, perjudian, tipu sana, tipu sini, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tadinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi mereka melihat kehidupan orang Kristen yang tidak jadi berkat itu. Mereka urung, mereka batal menjadi pengikut Yesus
Karena mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang Kristen tidak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah nggak kita berdampak positif di lingkungan kita, di komunitas kita? Sudah tidak kita jadi berkat? Atau jangan-jangan kita berdampak tapi dampaknya negatif? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kita harus mengembang sama seperti Ragini, mengembangkan kerajaan Allah sehingga orang dapat melihat kehidupan kita jadi berkat. Banyak orang akan jadi orang-orang percaya karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, sehingga mereka jadi percaya Tuhan Yesus karena hidup kita jadi berkat buat mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ragi di sini bicara tentang pengaruh kerajaan Allah yang akan berkembang, tersebar sampai ke seluruh dunia. Dan Ragi di sini bicara dampak hidup yang benar, mengikut Yesus berdampak positif. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti firman Tuhan ini tentang kerajaan Allah seumpama biji sesawi dan ragi. Saya simpulkan, kerajaan Allah itu akan bertumbuh semakin hari semakin besar dan berkembang, menyebar sampai seluruh dunia. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentang perihal kerajaan Allah melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.